Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, dunia bukan tempat yang hangat seperti hari ini. Angin yang bertiup membeku sebelum menyentuh tanah. Benua-benua yang kita kenal sekarang ditutup lapisan es setebal ribuan meter. Laut mundur, daratan baru muncul, dan makhluk-makhluk raksasa keliaran di atas bumi yang beku. Lah di era inilah manusia diuji bukan oleh perang, diuji bukan oleh bencana biasa, akan tetapi diuji oleh alam yang mengubah seluruh planet menjadi kubah es raksasa. Inilah kisah dahsyatnya zaman es, kisah tentang perjuangan, kepunahan, dan kelahiran peradaban manusia. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, mari kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagaimana zaman es dimulai. Zaman es bukanlah satu peristiwa. Bumi mengalami siklus pendinginan selama jutaan tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah 1. Gerakan orbit bumi atau Milankovitch cycle. Kadang bumi sedikit menjauh dari matahari, suhu turun drastis. 2. Aktivitas matahari melemah, radiasi matahari berkurang, temperatur global anjlok. 3. Letusan gunung berapi masif, debu vulkanik menutupi langit, sinar matahari tak sampai ke bumi. 4. Perubahan arus laut. Jika arus Atlantik berhenti, Eropa bisa membeku total. Dan semua faktor itu terjadi bersamaan, maka efeknya planet ini merespon dengan cara paling ekstrim. Temperatur global turun hingga 10-15 derajat Celcius. Es mulai membentuk benua. Glaster menyebar dari kutub hingga ke daerah tropis. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, bagian yang kedua ialah bumi di puncak pembekuan. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, zaman es mencapai puncaknya. 30% permukaan bumi tertutup es. Tebal es mencapai 3-4 km. Permukaan laut turun hingga 120 meter. Ini artinya apa? Artinya ialah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan menyatu jadi satu daratan besar, yaitu daratan Sunda. Inggris terhubung dengan Eropa. Jepang bisa ditempuh lewat darat. Bumi berubah total. Malam lebih panjang, salju tak pernah berhenti. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, bagian yang ketiga yaitu para raksasa penguasa dunia. Ini era ketika makhluk-makhluk besar menguasai bumi. Mereka bukan hewan biasa,
tapi raksasa yang lahir untuk menghadapi dingin. Yang pertama, woolly mammoth atau gajah raksasa berbulu. Tingginya 3 meter, beratnya 6 ton, bulunya setebal karpet, gadingnya melengkung sampai 5 meter. Mereka berjalan dalam kawanan ribuan ekor, seperti tembok hidup bergerak. Yang kedua, Samilodon atau harimau bertaring pedang. Ia predator yang paling mematikan. Taringnya 28 cm. Buruannya adalah hewan raksasa. Ketika ia meloncat, satu pukulan bisa merobek tulang rusuk. Yang ketiga, mastodon, mirip mamut, tapi lebih kekar dan lebih agresif. Sebagian ahli menyebutnya seperti tank yang hidup. Yang keempat, bison purba. Hewan ini menjadi makanan utama manusia purba. Kecepatannya mengalahkan kuda modern. Yang kelima, sloth raksasa atau megatherium. Tingginya setara rumah 2 lantai. Cakarnya sepanjang pedang. Meski herbivora, ukurannya bisa membuat singa lari terpirit-pirit. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, bagian yang keempat yaitu manusia di tepi kepunahan. Ini bagian yang paling epik. Bagaimana manusia bertahan melawan dingin yang hampir memusnahkan mereka. Manusia pada saat itu tinggal di gua, berburu mamut dengan tombak batu, membuat pakaian dari kulit binatang, membuat lukisan kuno untuk merekam kehidupan. Api adalah satu-satunya teman. Angin adalah musuh terbesar. Predator selalu mengintai. Para arkeolog menemukan jejak peperangan antara manusia dan alam. Jejak kaki manusia yang terjebak salju, tulang mamut dengan tombak menancap, tengkorak manusia purba penuh luka berburu. Akan tetapi dari penderitaan itu, manusia menjadi lebih kuat, mulai berorganisasi, membentuk kelompok, menciptakan bahasa, mengembangkan strategi berburu. Zaman es diperkirakan menjadi titik balik yang mengubah manusia menjadi makhluk yang paling cerdas di bumi. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, bagian yang kelima yaitu berakhirnya zaman es. Sekitaran 11.700 tahun yang lalu, suhu bumi tiba-tiba menghangat. Glaster mulai mencair, laut naik perlahan, banjir besar terjadi di seluruh dunia. Sungai-sungai baru terbentuk, daratan Sunda tenggelam, berubah menjadi Indonesia hari ini. Perubahan ini sangatlah drastis. Banyak yang menyebutnya banjir universal zaman purba. Beberapa teori menyebutkan letusan Gunung Toba, supervolcano Indonesia, menjadi pemicu perubahan iklim besar. Sungai Megaflood menciptakan lautan baru. Wilayah pesisir dunia tenggelam dalam waktu ratusan tahun. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati,
Bagian yang keenam yaitu kehancuran para raksasa. Ketika bumi menghangat, rumput tunda mati, padang es menjadi hutan, hewan raksasa kehilangan makan, manusia mulai mendominasi bumi. Dalam waktu singkat, megafauna punah satu persatu. Mamut hilang dari daratan, Similodon lenyap, slot raksasa menghilang, mastodon tak tersisa. Sisa mamut terakhir hidup di Pulau Renggel sampai sekitar 4000 tahun yang lalu, seumuran dengan zaman Firaun Mesir. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, bagian yang ketujuh yaitu kebangkitan manusia setelah zaman es. Ketika bumi menghangat, manusia memasuki fase baru. Sungai-sungai besar mulai muncul, yaitu Sungai Nil, Sungai Efrat dan Tigris, Sungai Indus, Sungai Kuning di Cina. Aliran air inilah yang nantinya menjadi pondasi pertama munculnya peradaban besar. Klaster yang mencair membawa tanah subur, mineral, nutrisi, air segar dalam jumlah tak terbayangkan. Manusia mulai menetap untuk pertama kalinya dalam sejarah. Manusia beralih dari pemburu nomaden menjadi petani, dan perubahan ini terjadi karena zaman es telah berakhir. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, bagian selanjutnya yaitu yang ke-8, misteri zaman es. Ada banyak misteri yang masih menjadi perdebatan para ilmuwan. Yang pertama, apakah ada peradaban sebelum zaman es tenggelam? Banyak wilayah pesisir kuno tenggelam 60 sampai 120 meter. Sobat Mika TV 9, contoh-contoh misteri: struktur bawah laut Yonaguni, Jepang; kota kuno Dwarka, India; struktur bawah laut di Teluk Kambai; bekas pemukiman tua di Laut Jawa. Apakah mereka itu bagian peradaban yang hancur oleh es yang mencair? Sampai saat ini, para ilmuwan masih menelitinya. Misteri yang kedua, apakah meteor ikut memicu runtuhnya megafauna? Beberapa teori menyebutkan ada tabrakan meteor di wilayah Kanada 12.800 tahun yang lalu yang mengubah iklim dan mempercepat kepunahan hewan besar. Misteri yang ketiga, mengapa Neanderthal punah? Apakah kalah bersaing dengan Homo sapiens, atau perubahan iklim terlalu ekstrim bagi mereka? Sobat Mika TV 9, zaman es menyimpan banyak misteri, dan setiap tahun para ilmuwan menemukan sesuatu yang baru. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, bagian yang ke-9 yaitu bumi masih menuju zaman es berikutnya. Ini bagian yang jarang sekali dibahas. Secara ilmiah, bumi memang sedang menuju zaman es berikutnya, namun tertunda karena aktivitas manusia, gas rumah kaca, pemanasan global. Tanpa aktivitas manusia, para ilmuwan memperkirakan bahwa zaman es baru akan mulai dalam 10
sampai 50.000 tahun ke depan. Artinya, bumi ini sebenarnya masih berada dalam fase interglasial, masa istirahat di antara dua zaman es. Hidup kita ini di masa tenang, yang suatu hari bisa berubah lagi menjadi sangat dingin. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, zaman es adalah masa paling keras dalam sejarah bumi. Ia mengajarkan 3 hal. Pertama, alam bisa berubah kapan saja. Yang kedua, makhluk paling kuat tidak selalu bertahan, akan tetapi yang paling adaptiflah yang menang. Yang ketiga, kisah manusia baru dimulai ketika dunia hampir berakhir. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, itulah kisah zaman es. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.